Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat podcast Kemangi, kembali bertemu dengan saya Yasin Alibi dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sore hari ini. Bagaimana kabar semuanya, sahabat podcast? Mudah-mudahan semua yang ada di rumah saat ini, yang mungkin Anda baru datang dari kantor, lagi istirahat, kemudian juga ibu-ibunya yang saat ini lagi memasak di dapur, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sembari menunggu berbuka puasa. Tentu saya harap Anda semua bisa panteng di studio podcast Kemangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang selalu hadir menemani Anda pada pukul 16 sore. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada sore hari ini, saya tidak sendiri, tapi bisa dilihat di layar sudah ada Bapak Haji Marjuki SAG. Beliau adalah Kepala KUA pada kantor KUA Kecamatan Glenmore. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, Ustaz sehat walafiat. Beliau ini luar biasa. Puasa sudah menjelang di hari akhir seperti ini. Postur tubuhnya masih sehat, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, Pak Haji, sore hari ini kita akan menyapa sahabat podcast Kemangi dengan kajian tentang zakat mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Begitu Pak Haji ya? Iya. Ya, baik sahabat podcast Kemangi, langsung saja saya persilakan Pak Haji Marjuki untuk menyampaikan prolognya. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada sahabatku podcast Kemangi rahimakumullah, marilah pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta curahan karunia-Nya, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat kita bisa berjua kembali, yaitu di bulan suci Ramadan, bulan yang suci yang penuh berkah, bulan suci yang penuh maghfirah. Mudah-mudahan dengan amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, ibadah kita semuanya, baik itu puasa kita, maupun tadarus kita, maupun tarawih kita, maupun yang lain-lain, mudah-mudahan semua amalan ibadah kita di bulan suci yang penuh betul-betul berkah ini mendapatkan lipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang sempurna, yaitu menjadi manusia yang muttaqin. Jamaah podcast Kemangi rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang terkait dengan masalah zakat. Yang pertama yaitu zakat kaitannya dengan mengentaskan kemiskinan. Kemudian yang kedua yaitu dengan zakat bisa mengentaskan kebodohan. Yang pertama sudah jelas, kita sebagai orang Islam, kita sudah disyariatkan, kita sudah diajarkan bagaimana kita menjadi orang Islam yang baik, kita menjadi orang Islam yang benar, yaitu yang jelas sudah Al-Quran memerintahkan kepada kita, yaitu kita harus saling berbagi, yaitu baik berbagi dalam hal masalah kasih sayang, baik itu berbagi masalah harta dan yang lainnya. Bagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini jelas ini adalah perintah Allah yang berkaitan dengan zakat. Kita sebagai orang muslim, dengan zakat bukan berarti harta kita akan menjadi habis. Dengan zakat bukan berarti harta kita akan berkurang. Tapi dengan zakat itu sendiri, harta kita akan menjadi bersih, akan menjadi baik. Jiwa kita akan menjadi baik, dan juga kita menjadi orang yang terhindar dari sifat, yaitu sifat kikir, yaitu sifat bakhil. Alhamdulillah, di sini yaitu zakat itu betul-betul kalau kita manfaatkan dengan baik, dengan benar, betul-betul akan memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada saudara-saudara kita yang dimana sampai saat ini masih perlu bantuan dan uluran tangan kita. Ya, insya Allah itulah prolog yang bisa saya sampaikan. Ya. Yang seterusnya monggo Ustadz Alifi. Ya, baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, itulah tadi prolog yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Haji Marjuki SAG, Kepala KUA Kecamatan Glenmore. Ya, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, walaupun bulan Ramadan terkait dengan layanan-layanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Pak Haji, ini tetap berjalan lancar, Pak Haji. Alhamdulillah. Apalagi sekarang ini sudah ada ruang new podcast, ya, pelayanan terpadu. Mohon maaf, bukan pelayanan terpadu satu pintu maksudnya. Ya, semua dilayani di ruang itu, termasuk pelayan-pelayan terkait haji. Dan sekarang ini juga setiap hari begitu banyak jamaah haji Kabupaten Banyuwangi yang akan melaksanakan perekaman biometrik, ya, persiapan-persiapan yang mereka akan berangkat di tahun ini. Baik, Pak Haji, tadi disampaikan bahwa zakat itu merupakan satu kewajiban gitu, Pak Haji, bagi umat Islam yang tentunya yang sudah sampai pada nisabnya. Kalau kita berbicara tentang zakat, Pak Haji, sebenarnya potensinya sangat luar biasa di Indonesia, Pak Haji. Gitu, Pak Haji, ya. Namun terlebih di Kabupaten Banyuwangi, lebih khusus di Kabupaten Banyuwangi, zakat ini sudah diserahkan atau pengeluarannya diserahkan kepada pengelolanya, yakni Basnas Kabupaten Banyuwangi. Terutama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, kita tahu bahwa teman-teman ASN Kemenak sudah mengeluarkan zakat profesinya dan kemudian dikelola oleh UPZ, kemudian diserahkan pengelolaannya di Basnas Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaannya, Pak Haji, potensi zakat yang begitu besar luar biasa dari umat Islam di Kabupaten Banyuwangi, tetapi kenyataannya, Pak Haji, hingga saat ini kita lihat masih belum mampu bisa mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Nah, kira-kira bagaimana ini, Pak Haji? Ya, betul Ustadz Yasin Alifi. Jadi begini, memang zakat itu adalah merupakan potensi yang terbaik, terutama yaitu di kalangan kita, yaitu kaum muslimin. Karena apa? Ya, kita sebagai orang Islam itu kita memang ada suatu kewajiban. Apa itu? Yaitu zakat. Dan di Banyuwangi sendiri alhamdulillah, terutama di Kementerian Agama sendiri, ya, kita Kementerian Agama, ya, bukan hanya sekedar instruksi, tapi ini adalah perintah dari Allah. Tapi kemudian alhamdulillah waktu, kalau nggak salah di zamannya beliaunya almarhum Pak Haji Roifi, di situ memang kita sebagai ASN di Kementerian Agama, kita harus sadar, kita harus mengeluarkan dari sebagian rezeki kita, yaitu sebagai zakat profesi. Ya, alhamdulillah dari Kementerian Agama sendiri sudah yang paling banyak memberikan sumbangsih kepada Basnas Kabupaten. Tapi di sini dari instansi lain, umpama ya dari kementerian yang lain di luar Kementerian Agama, apabila mereka mampu dan mereka bisa untuk mengeluarkan zakatnya, bukan hanya sekedar sedekah, bukan hanya sekedar jariah, insya Allah apa yang kita programkan, apa yang kita harapkan akan tercapai di situ.
Oh gitu Pak Pak Haji. Ustadz nggih. Iya iya. Nah Pak Haji, kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwa zakat yang saat ini dikelola oleh Basnas Kabupaten Banyuwangi disalurkan ke berbagai program-program yang telah berjalan hingga saat ini. Terkait zakat yang dikelola Basnas Kabupaten Banyuwangi, Pak Haji, itu kira-kira program apa saja yang bisa menyentuh pada fakir miskin, kemudian juga anak-anak yang mungkin butuh biaya sekolah dalam hal pendidikannya, Pak Haji. Ada program apa saja, Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Pada saat ini Basnas Kabupaten sudah membuat program ya, yang di situ sudah bergulir ya, yang sampai saat ini yang sudah kita nikmati, walaupun itu mungkin kalau kita lihat dari nominal atau dari jumlah meskipun masih kecil, tapi alhamdulillah itu sudah berjalan dan mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi, akan lebih besar lagi. Yang pertama yaitu adalah program Banyuwangi Sejahtera, kemudian yang kedua program Banyuwangi Cerdas, kemudian program Banyuwangi Sehat, kemudian program Banyuwangi Peduli, dan program Banyuwangi Takwa. Jadi ada 5 poin itu ya yang telah diprogramkan oleh Basnas Kabupaten. Tapi di sini ya kaitannya dengan masalah tema topik hari ini, karena di sini adalah dengan zakat kita untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian yang kedua yaitu mengentaskan kemiskinan, kemudian menjauhkan dari kebodohan. Terutama di kalangan kita yaitu kaum muslimin. Yang pertama kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dari Basnas Kabupaten, alhamdulillah ya, kami yang ada di lini paling bawah yaitu di tingkat KUA, kita sudah menerima, kita sudah mendapatkan bantuan yang dikucurkan, yang diulurkan dari Basnas Kabupaten. Yang pertama yaitu kaitannya dengan masalah bantuan modal usaha. Usaha. Iya, jadi mudah-mudahan nanti begini Ustadz, dengan bantuan usaha, jadi masyarakat dari keluarga, dari saudara kita yang mereka kurang mampu, dengan kita bantu, dengan mereka berusaha ya, dia membuat usaha, apakah itu usaha dagang, apakah itu usaha peternakan atau mungkin usaha yang lain, ya mudah-mudahan nanti mereka akan bisa menjadi lebih baik. Mereka akan tadi disampaikan bantuan modal usaha kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Betul. Supaya nanti bisa dari modal usaha itu bisa mengembangkan usahanya. Betul, gitu Pak Haji. Betul. Itu kira-kira bantuan bergulir atau bebas begitu Pak Haji dari zakat itu? Oke. Jadi begini jadi program bantuan usaha itu yang diberikan oleh Basnas itu bergulir. Jadi nanti pengusaha atau mereka yang punya usaha, apa itu peternakan atau itu perdagangan, jadi mereka nanti akan menerima, kemudian mereka nanti akan mengembalikan. Dan pengembalian nanti itu akan digulirkan kepada yang lainnya. Jadi alhamdulillah ini adalah merupakan suatu program yang sangat baik, merupakan suatu program yang sangat bagus kalau memang itu kita awasi dengan benar, kemudian kita kerjakan dengan baik, insya Allah ya. Jadi nanti betul-betul dengan zakat ini nanti betul-betul akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Banyuwangi khususnya dan umumnya yang ada di masyarakat Indonesia. Karena sampai hari ini ya tingkat kemiskinan itu terutama di Kabupaten Banyuwangi ya. Jadi tingkat kemiskinan itu juga masih lumayan banyak dan mungkin ya masih tinggi. Makanya kita harus buat terobosan-terobosan, kita buat inovasi-inovasi terutama yaitu dari Basnas Kabupaten. Yang kedua kaitannya dengan masalah mengurangi kebodohan, artinya meninggalkan kebodohan ya. Nah, karena kemarin ada data statistik yang disampaikan bahwa Banyuwangi itu setelah ada pandemi ternyata ya anak putus sekolah itu banyak. Anak putus sekolah itu tinggi lah. Makanya di sini harus yang namanya Basnas itu harus menyambut ini. Jadi bagaimana ya dari saudara-saudara kita
ya, yang di situ mereka putus sekolah, kita harus bisa membantu, kita harus bisa memfasilitasi, ya. Tapi alhamdulillah yang dulu-dulu juga sudah berjalan, ya. Ini ada beasiswa, kemudian ada nanti seragam yang diberikan kepada siswa, kemudian ada tas yang diberikan kepada siswa dan lain sebagainya. Itu termasuk, ya, amat sangat membantu sekali kepada saudara-saudara kita, terutama dari kalangan pelajar kita. Iya, Masya Allah, luar biasa ini para sahabat podcast Kemangi. Jadi panjenengan, mohon maaf bagi yang sudah mengeluarkan zakatnya dan sudah dikumpulkan pada UPZ, terutama SK Kemenak Kabupaten Banyuwangi, percayakan bahwa semua zakat yang dikeluarkan gitu Pak Haji, ya, yang dikumpulkan UPZ kemudian dikelola oleh Basnas Kabupaten Banyuwangi sudah disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerima. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, saya berharap Anda masih terus panteng bersama kami di siaran podcast Kemangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang selalu hadir setiap hari pada pukul 16 hingga selesai di bulan suci Ramadan. Baik Pak Haji, kita tahu bahwa sebetulnya zakat ini adalah kewajibannya Pak Haji, ya, bagi mereka yang sudah mampu mengeluarkan zakat. Tetapi kita lihat, mohon maaf tadi disampaikan, ada yang hingga saat ini mereka sebetulnya wajib mengeluarkan zakat Pak Haji. Di rumahnya ada sepedanya, bahkan mungkin ada yang mobil, ada punya mobil, ada punya macam-macam lah harta benda. Tetapi hingga saat ini masih belum mengeluarkan zakat profesinya. Nah ini kira-kira bagaimana menurut Pak Haji ini? Apa solusinya Pak Haji? Ya begini Ustadz nih, jadi kalau kita sebenarnya kalau kita menjadi orang muslim itu seharusnya kita itu nggak usah solusi sebenarnya, ya, tapi kita muncul atau tumbuh dari hati pribadi kita. Itu Pak Haji. Ya, karena apa? Kalau kita orang Islam, kalau kita orang mukmin, kita sudah tahu bahwa ada dari sebagian harta kita yang kita miliki itu bukan hak kita, tapi itu ada hak orang lain. Termasuk di situ ada fakir miskin, ada yang lainnya, itu hak mereka. Tapi sementara ini kadang-kadang kita perlu ada semacam bahasanya bukan himbauan, tapi semacam perintah itu loh. Kalau redaksi ayatnya tadi ambillah, berarti ada perintah. Iya, perintah. Kalau di dalam Al-Qur'an itu jelas, ambillah. Nah itu. Jadi di sini ada suatu lembaga atau suatu badan yang di sini dia yang berhak untuk menyalurkan, mengumpulkan, yaitu Basnas, ya. Jadi saya begini Pak Ustadz, ya, Ustadz Alibi Yasin. Jadi kaitannya dengan bagaimana untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan pemahaman, penyadaran lah gitu, untuk memberikan minimal penyadaran kepada saudara-saudara kita muslim yang agnia, saudara-saudara kita muslim yang rezekinya melimpah, artinya mereka sudah ada kemampuan untuk berzakat. Ayo, dengan bahasa apa? Kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang percaya bahwa zakat itu adalah kewajiban. Apabila nanti tidak kita jalankan, apabila nanti kita tidak kerjakan, Allah nanti akan memberikan balasan. Baik itu balasan di dunia maupun balasan di akhirat kelak nanti. Itu. Iya, baik, itulah sahabat podcast Kemangi. Jadi apapun profesi Anda, kita semua tentu mempunyai kewajiban yang harus dikeluarkan, yakni zakat. Karena sebetulnya di dalam harta yang diberikan Allah kepada kita dengan berbagai cara yang kita miliki, di dalamnya ada hak-hak orang-orang fakir miskin, gitu Pak Haji, ya, fuqara masakin yang harus kita berikan. Nah, menarik sekali sebetulnya sahabat podcast Kemangi, kita ingin berlama-lama dengan beliau untuk membahas lebih dalam lagi tentang atau terkait dengan zakat yang dapat mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Namun karena waktu jualah yang membatasi kita sore hari ini, dan Pak Haji, barangkali ada closing statement yang perlu disampaikan terutama kepada muzaki Pak Haji, pada orang yang wajib berzakat Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ustadz, terima kasih. Jadi begini, ya, mudah-mudahan yang pertama zakat ini akan menjadi pemicu
dan menjadi pemaju pertama yaitu tingkat ekonomi masyarakat Islam di Banyuwangi. Kemudian yang kedua yaitu masalah pendidikan yang ada di Banyuwangi. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dari masyarakat kita yang ada di Banyuwangi terutama masyarakat Muslim ya, ayo ya kita bersama-sama menjadi betul-betul Muslim yang sadar, Muslim yang betul-betul tahu mengerti bahwa sebagian harta yang kita miliki itu adalah hak orang lain, yaitu diantaranya saudara kita fakir miskin yang masih membutuhkan, ya terutama di instansi atau di lembaga yang lain. Ayo kita bersama-sama seperti apa yang ada di Kementerian Agama. Jadi kita sadar, kita mengerti, kita tahu bahwa zakat itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban itu apabila kita tidak mengerjakan, apabila kita tidak melaksanakan itu berdosa, ya. Tapi kalau kita akan melaksanakan, kita menjalankan, mengerjakan, itu akan mendapatkan pahala. Baik. Ya. Terima kasih, itu saja mungkin Ustadz yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan masalah zakat. Mudah-mudahan ya sekelumit atau sedikit apa yang bisa saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Baik. Terima kasih Pak Haji Marjuki, luar biasa. Beliau telah menyampaikan, memaparkan tentang zakat kepada kita semua. Ya, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan dalam sehari-harinya. Terima kasih sahabat podcast Kemangi yang sudah terus panteng di studio podcast Kemangi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan saya Yasin Alibi bersama narasumber Haji Marjuki SAG undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.